Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali bertemu dengan saya, Ibu Ella, yang akan mengajarkan materi IPS terpadu di kelas 7, 7A dan 7B. Di video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu ruang, apa itu pengertian interaksi antar ruang, apa penyebab terjadinya interaksi antar ruang, dan bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan masyarakat, yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana letak Indonesia melalui peta dan luas Indonesia. Setelah mempelajari mata pelajaran ini, Ibu berharap agar kalian dapat mengidentifikasi letak Indonesia melalui peta. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan luas Indonesia. Lanjutan dari materi kemarin ya. Pemahaman lokasi melalui peta. Pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Ilmu yang mempelajari tentang peta disebut kartografi, sedangkan ilmu ahli dalam bidang pemetaan disebut kartografi. Berikut gambar lengkap peta Indonesia. Kalian bisa melihatnya dari Sabang sampai Merauke ya. Untuk lebih detailnya kalian bisa lihat di Google. Ibu hanya bisa sepintas saja ya. Selanjutnya, pemahaman lokasi melalui peta. Syarat-syarat pembuat peta. Membuat peta harus sesuai dengan bentuk kenampakan muka bumi atau wilayah yang digambarkan, convert, dan diperkecil dengan sebuah skala peta sesuai dengan perhitungan jarak sebenarnya atau equidistant, serta luas yang sesuai dengan luas asli suatu kenampakan yang digambarkan dengan ekuivalen. Peta yang baik harus memiliki beberapa unsur dan kelengkapannya. Yang pertama, harus memiliki judul peta. Yang kedua, skala peta. Yang ketiga, garis koordinat. Yang keempat, insert. Yang kelima, legenda. Yang ketujuh, orientasi. Dan yang terakhir, simbol peta. Pemanfaatan peta. Pemanfaatan peta berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 5. Yang pertama, lokasi atau daerah di permukaan bumi. Yang kedua, keadaan geografis, fisiografis, dan klimatologis dalam konteks keruangan dan kewilayahan.
Yang ketiga atau C, kedudukan garis lintang dan garis bujur suatu tempat. D, ukuran wilayah suatu tempat. E, potensi ekonomi suatu wilayah, misalnya berbagai barang tambang, flora dan fauna. Yang selanjutnya, jenis peta dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, peta curah hujan. Peta curah hujan dapat digunakan untuk membantu aktivitas manusia dalam bidang pertanian. B, peta atau 2, peta kepadatan penduduk. Digunakan untuk mengetahui daerah-daerah yang padat penduduk atau yang masih jarang penduduknya untuk menata pemerataan penduduk di suatu wilayah. 3. Peta pariwisata. Bermanfaat bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat-tempat wisata. D atau 4. Peta pertambangan. Untuk mengetahui potensi barang tambang di suatu daerah. Selanjutnya, letak dan luas Indonesia. Ada 3. Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan garis lintang adalah garis hayal yang melintasi dari barat ke timur. Yang kedua, letak geografis. Letak geografis Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke sepanjang 5.110 km dan dari utara ke selatan sejauh 1.886 km. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 18.110 buah. Berdasarkan letak geografis tersebut, wilayah Indonesia berada pada posisi silang dunia. Yang ketiga, letak geologis. Secara geologis, letak Indonesia merupakan pertemuan 3 lempeng benua, yaitu lempeng Asia, lempeng Indo-Australia atau bergerak ke arah utara, dan lempeng dasar Samudra Pasifik bergerak ke arah barat daya. Karena pertemuan ketiga lempeng tersebut, wilayah Indonesia berpotensi terdapat rawan bencana. Pada setiap ruang di Indonesia memiliki kerawanan bencana yang berbeda-beda. Selanjutnya, kondisi alam Indonesia.
Indonesia merupakan negara kepulauan dan beriklim tropis. Ciri-ciri khusus Indonesia, ciri-ciri khusus kondisi alam Indonesia. Yang pertama, Indonesia merupakan negara yang mempunyai kepulauan terbesar. 2. Memiliki musim angin muson. Ketiga, alam Indonesia berupa hutan, sungai, danau, gunung, dan pegunungan. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Yang pertama, iklim musim panas, yaitu dipengaruhi oleh angin muson yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu, yaitu 6 bulan. Yang kedua, iklim laut, yaitu iklim Indonesia, yaitu karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak yang menimbulkan penguapan yang mengakibatkan terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim panas, yaitu karena Indonesia berada di daerah tropis dengan suhu yang tinggi, sehingga mengakibatkan terjadinya hujan. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan ataupun video ini, tugasnya yaitu membuat peta Indonesia, dikumpulkan di hari Senin yang akan datang. Demikian video pembelajaran dari Ibu. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.